Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat ya, sehingga bisa mengikuti perkuliahan secara daring pada malam hari ini. Oke, di sini nanti saya akan menjelaskan, kita sudah masuk ke materi keempat, yaitu tentang analisis terstruktur. Nah, nanti analisis terstruktur ini terdiri dari 3 submateri. Yang pertama adalah DFD, yang kedua ada kamus data, dan yang ketiga ada bagan terstruktur. Nah, nanti semuanya akan saya jelaskan, hanya saja videonya saya berikan secara terpisah supaya tidak terlalu panjang videonya gitu ya. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Yang pertama, saya jelaskan sekilas sejarah tentang analisis terstruktur, dipopulerkan oleh DeMarco, kemudian dikembangkan oleh Petion and Jane Serson, kemudian dikembangkan lagi secara sistem real time-nya oleh Ward Meller, kemudian Hartley and Peerby. Nah, analisis terstruktur itu merupakan teknik pemodelan, information flow, dan information content. Analisis terstruktur itu kalau kita bisa jelaskan, yaitu sebuah teknik yang mendefinisikan spesifikasi fungsional perangkat lunak secara terstruktur. Pendekatannya berorientasi data atau data-oriented approach. Data-oriented approach itu apa sih? Yaitu pendekatan konvensional yang menitik beratkan permasalahan pada aliran data. Nah, di sini nanti kita akan membahas 3 submateri tadi yang sudah saya jelaskan. Ada DFD, ada kamus data, dan bagan terstruktur. Sekali lagi, videonya akan saya jadikan 3 video yang sekarang ini tentang data flow diagram, kemudian nanti di video kedua ada kamus data, dan di video ketiga ada bagan terstruktur. Kenapa saya bagi 3? Supaya durasi videonya tidak kepanjangan gitu, dan supaya mahasiswa bisa lebih detail untuk mempelajari pada sub-sub materi tersebut. Oke, kemudian yang pertama, tentang data flow diagram. Data flow diagram itu sering disebut dengan diagram arus data. Sebuah diagram yang berisi simbol-simbol untuk menggambarkan arus dari data sistem yang digunakan untuk memahami sistem secara logika, terstruktur, dan jelas. DFD juga bisa dikatakan sebuah modeling tool yang memungkinkan sistem analis menggambarkan suatu sistem sebagai suatu jaringan kerja proses dan fungsi yang dihubungkan satu sama lain oleh penghubung yang disebut dengan alur data. Menurut Yogianto, tahun 2005 dalam bukunya menyatakan bahwa DFD merupakan diagram yang menggunakan notasi simbol untuk menggambarkan arus data sistem. Nah, teknik dasar membuat DFD itu ada 2, ada menurut Genensersen dan DeMarco. Yang membedakan apa? Yang membedakan hanya simbolnya saja atau notasinya saja. Yang pertama kita bahas tentang Genensersen, notasinya seperti ini. Ada 4 simbol, entitas, proses, alur data, dan data store. Nah, kemudian yang menurut De Jordan atau DeMarco, tetap ada 4, ada entitas, ada proses, bentuknya oval ya, kemudian alur data, dan ada data store. Nah, simbol-simbol ini sudah standarisasi, artinya Anda tidak perlu lagi mengubah simbol-simbol tersebut atau bikin simbol sendiri gitu ya. Jangan ya, karena itu sudah terstandarisasi untuk DFD simbolnya seperti itu. Nah, sekarang yang pertama adalah entitas. Entitas itu bisa berupa orang, bisa berupa organisasi, atau sistem lain yang berada pada lingkungan luar sistem. Jadi, sistem yang saling berhubungan gitu. Memberikan input
atau menerima output dari sistem. Entitas itu dia bisa mengasih input, dia bisa ngasih inputan, dan dia bisa menerima output dari sistem lain. Nah, jenis entitas itu ada dua, yaitu entitas source, entitas yang menjadi sumber, dan entitas sink, entitas yang menjadi tujuan data. Di sini ada pedoman pemberian entitas. Yang pertama, harus kata benda. Entitas atau terminal, entitas itu sering disebut juga terminal, tidak boleh memiliki nama yang sama kecuali memang objeknya sama. Ini dia, ada entitas dosen, ada entitas keuangan. Yang kedua, proses. Menggambarkan tugas, baik manual atau otomatis. Nah, bagian proses ini merupakan bagian yang mengubah input menjadi output. Pedoman pemberian nama prosesnya, yang pertama harus kata kerja, yang diikuti dengan kata benda. Kita lihat contohnya. Input itu kata kerja, member itu kata benda, sama juga cetak nilai. Seperti itu ya. Jadi penamaannya kata kerja diikuti kata benda. Nah, kemudian untuk nama prosesnya tidak boleh menggunakan kata proses. Kenapa tidak boleh menggunakan kata proses? Karena simbol lingkaran ini atau oval ini sudah merupakan proses. Jadi kalau dibaca misalnya Anda memberikan kata proses di depan input ini, sehingga proses input member. Seperti itu. Jadi sebaiknya tidak boleh, nggak usah pakai kata proses karena oval ini sudah diartikan sebagai proses. Kemudian yang kedua, tidak ada atau tidak boleh ada proses yang sama. Misalnya di sini sudah ada input member. Terus nanti yang kedua titik kosong misalnya daftar member misalnya kayak itu nggak boleh ya. Karena itu artinya kan sama, input member sama daftar member itu kan sama gitu. Jadi dikategorikan aja input member ya berarti itu masuk ke daftar member gitu. Kemudian wajib menyertakan nomor secara berurutan. Di sini 1.0, 3.0 ini duanya pas tidak saya berikan ya. Jadi 1.0, 2.0 gitu dan 3.0. Secara berurutan sampai proses itu selesai ya. Kemudian 4 kemungkinan dalam komponen proses. Di sini satu output. Yang kedua, satu input, banyak output. Yang ketiga, banyak input, satu output. Yang keempat, banyak input dan banyak output. Seperti itu. Kemudian, yang ketiga adalah alur data atau data flow. Data flow itu mengalir di antara proses, kemudian mengalir ke tempat penyimpanan. Penyimpanan di sini disebut database ya, dan mengalir ke entitas. Digunakan untuk menerangkan perpindahan data atau informasi dari suatu bagian ke bagian yang lain. Data yang mengalir bisa lebih dari satu. Nah, pedoman pemberian namanya di sini ditulis dengan lengkap. Jika lebih dari satu kata, maka dihubungkan dengan underscore. Daftar hadir, daftar member gitu ya. Hindari kata data dan informasi. Kenapa? Karena tanda panah ini sendiri sudah diartikan sebagai data atau informasi. Kemudian yang keempat ada data store atau database atau penyimpanan, tempat penyimpanan merupakan gudang informasi. Bila data store hanya diperbarui selama atau sesudah proses tertentu, maka untuk menunjukkan
arah alur data ke gudang atau ke tabel dibuat gambar anak panah yang mengarah pada data store tersebut. Bila data dari gudang yang dipakai pada proses itu, maka kita gunakan satu anak panah yang mempunyai dua arah. Jadi anak panah yang bolak-balik gitu tuh. Anak panah yang bolak-balik gini ya. Nah, contohnya pemberian nama data store-nya ditulis dengan lengkap jika lebih dari satu kata dihubungkan dengan underscore. Seperti ini, ya. Dosen informatika dan tabel nilai. Nama database harus mencerminkan data yang disimpan. Misalnya ini, tabel nilai. Tabel nilai itu ya isinya ya tentang nilai-nilai yang tersimpan di sana gitu. Sedangkan ini dosen informatika berarti daftar mengenai dosen informatika semua tersimpan dalam database ini gitu. Oke, sekarang masuk ke penyusunan DFD atau DAD, yaitu penomorannya. Diagram konteks diberi nomor 0. Proses-proses pada DAD paling atas diberi nomor mulai dari 1 dan seterusnya sampai semua proses bernomor, sampai proses itu selesai dan ada nomornya semua. Pada setiap proses yang dipecah menjadi DAD dengan tingkat yang lebih rendah, maka proses pada DAD tersebut diberi nomor sesuai dengan nomor proses tadi. Misalnya tadi ada proses nomor 3. Kita mau jabarkan lagi, kita detailkan lagi, berarti 3.1, 3.2, seperti itu. Setiap proses diberi nomor yang merupakan kombinasi dari nomor diagram diikuti dengan nomor urut dalam tingkat yang bersangkutan. Contoh, ini ada diagram konteks seperti ini. Ini diagram konteksnya sistem. Misalnya Anda mau membuat sistem apa? Sistem informasi akademis misalnya itu ya. Nah, di sini ada terminal 1, terminal 2, terminal 3. Terminal itu bisa disebut entitas. Ada 3 entitas, 1, 2, 3. Ini diagram konteksnya ya. Kemudian, diagram nolnya di sini dibagi lagi, dari sistem tadi dibagi lagi 3 proses, 1, 2, 3. Nah, kita akan mendetailkan lagi, kita detailkan lagi. Yang yang proses ketiga ini akan kita detailkan lagi. Kita turunkan lagi. Nomor diagram anak harus diawali dengan nomor proses pada diagram orang tua. Ini kan diagram orang tuanya ya, yang ini ya. Nah, ini kita mau mendetailkan lagi untuk proses ketiga. Berarti di sini 3.1, 3.2, 3.3. Sama juga halnya dengan misalnya kita mau mendetailkan lagi untuk proses yang pertama dan kedua, berarti 1.1, 1.2 gitu ya, 1.3 gitu. Oke, kemudian peraturan penting dalam DFD. Antar entitas tidak diperbolehkan terjadi hubungan atau relasi. Gambarnya seperti ini. Ini adalah salah. Yang betul adalah antar entitas dia punya proses di sini sebagai penengah. Customer melakukan pemesanan barang, pasti ada proses di sana, yaitu ke vendor. Pemesanan barang ke vendor. Nah, itu baru betul. Kalau dari vendor langsung customer, itu tidak bisa karena tidak ada proses di sana. Harus ada proses antar entitas. Kemudian yang kedua, tidak boleh ada aliran data dari entitas dengan data store. Dari entitas dengan data store. Contohnya seperti ini. Tidak diperbolehkan. Nah, yang dibolehkan seperti apa? Seperti ini. Jadi customer tadi melakukan pemesanan barang, kemudian data-data barang, pemesanan barang ini kita masukkan ke data store. Oke. Kemudian ketiga, untuk alasan kerapihan, entitas atau data store diperbolehkan digambar beberapa kali.
Penamaan yang sama menunjukkan entitas dan data store yang sama. Jadi kalau misalnya kalian pada saat desain sistem itu terlalu banyak garis-garis panahnya gitu ya, kalian bisa menggunakan, jadi misalnya di atas ada tabel barang misalnya, di bawah boleh ditambahkan tabel barang lagi supaya tidak bingung gitu, supaya nggak pusing gitu. Jadi untuk alasan kerapian aja itu diperbolehkan, tetapi harus namanya harus sama. Misalnya itu barang, data barang, tabel barang misalnya. Jadi di bawah itu juga tabel barang. Jangan kamu ganti di atas tabel barang, di bawah tabel barang satu. Nah, jangan kayak gitu. Itu kalau tabel barangnya sama gitu dengan tabel yang sama. Satu aliran boleh mengalirkan beberapa data. Nih, di sini ada customer, pemesanan barang, dan vendor. Nah, dari pemesanan barang ke vendor ini bisa mengalirkan beberapa data, yaitu pemesanan barang, retur barang, pembayaran order, ya, itu bisa. Kemudian bentuk aliran data boleh divariasi, boleh lurus, boleh lengkung seperti ini. Semua objek harus mempunyai nama. Aliran data harus selalu diawali dan diakhiri dengan proses. Semua aliran data harus mempunyai tanda panah. Nah, di sini ada tingkatan DFD, tingkatan level DFD. Yang pertama adalah diagram konteks atau level 0. Kemudian yang kedua adalah diagram 0, level 1. Yang ketiga ada diagram 1.0 atau diagram rinci, level 2. Jadi kalau level 0 itu sering disebut dengan diagram konteks, level 1 sering disebut dengan diagram 0 gitu ya. Dan level 2 sering disebut dengan diagram rinci. Oke. Kemudian diagram konteks atau level 0 terdiri dari satu proses yang menggambarkan sistem secara keseluruhan, satu lingkup sistem. Contoh, sistem informasi akademik, sistem informasi penjualan. Nah, diagram konteks ini merupakan level tertinggi dari DFD. Kemudian diagram 0 atau level 1 merinci sistem yang menjadi proses-proses yang harus dilakukan oleh sistem pada level 0 tadi. Jadi pada misalnya tadi sistem informasi akademis gitu ya. Nah, itu proses-prosesnya apa aja? Misalnya ada input mahasiswa, kemudian apa pendaftaran kuliah, pendaftaran isi KRS gitu ya. Itu bisa masuk ke level 1 atau diagram 0. Kemudian diagram disusun berdasarkan urutan proses pada sistem. Nah, kemudian diagram rinci atau level 2, gambaran lebih terperinci dari level diagram 0. Dari level 1 ini tadi dirinci lagi. Nanti akan saya berikan contohnya. Perbedaan antar level DFD. Yang pertama, DFD level 0 menggambarkan secara basic keseluruhan sistem. Kemudian menjelaskan aliran data dari input sampai dengan output. DFD level 1 menggambarkan aliran data yang lebih kompleks pada setiap prosesnya yang kemudian terbentuklah data store dan aliran data. Jadi di level 1 itu sudah bisa ketahuan tuh tabel apa aja yang digunakan. Kemudian yang kedua menggambarkan sistem keseluruhan secara mendetail. Level 2, DFD level 2 merupakan rincian atau penjabaran dari DFD level 1. Jadi ini sistem secara mendetail tadi didetailkan lagi, dirincikan lagi di level 2. Nah, ini penomoran prosesnya. Level 0 sering disebutnya yaitu diagram konteks. Kemudian level 1 disebutnya diagram 0. Di sini prosesnya sudah mulai ada 1, 2, 3 gitu. Kalau ini tadi kan cuma ada satu saja prosesnya, yaitu sistem secara keseluruhan gitu. Nah, level
2, level 2 itu diagram 1.0, 2.0, 3.0 yang isinya proses di dalamnya itu ya kalau misalnya dia merupakan rincian dari diagram 1, proses 1.0 berarti ya 1.1, 1.2 dan seterusnya seperti itu. Dalam satu level sebaiknya tidak boleh lebih dari 7 buah proses dan maksimal 9. Jika lebih harus dilakukan dekomposisi atau pemecahan supaya lebih terperinci. Oke, nah kemudian kita membahas tentang balancing. Balancing adalah keseimbangan dalam penggambaran levelisasi DFD yang perlu diperhatikan. Balancing DFD ini maksudnya keseimbangan antara alur data yang masuk atau keluar dari suatu level harus sama dengan alur data yang masuk atau keluar pada level berikutnya. Contoh, balancing. Contoh DFD balancing dapat dilihat pada gambar berikut. Jadi di sini ada food ordering system gitu ya, ada food ordering system. Di sini ada 3 entitas, yaitu customer, restoran manager, dan kitchen. Oke. Nah, pada gambar dapat dilihat ada satu input ke dalam sistem. Dari customer 1 ada satu inputan. Food ke sini ya, ke food ordering system. Dan 3 output yang keluar dari sistem. Ini ada inputan ke sistemnya 1, customer order. 1 input, 3 output, yaitu receipt, food order, management report. Ini keluaran outputnya. Ada 1, 2, 3. Oke. Terus kita lihat. Gambar di samping sudah dikatakan seimbang. Karena apa? Karena mempunyai input dan output yang sama. Jadi tadi kita lihat yang di sini, ini kan customer order aja yang masuk ke food ordering system. Nah, ini yang kedua yang keluar itu kan ada receive, ada management report dan ada food order ya kan. Ya udah, kita lihat ini kan tadi di diagram konteksnya ya. Food ordering system kemudian diturunkan lagi level 1 yaitu ada di dalam food ordering system tadi ada 3 proses. Ada 4 proses. Proses pertama, receive and transport customer, kemudian kedua, update good, kemudian yang ketiga, update inventory, dan yang keempat, ada produce management report. Nah, di sini kita lihat, gambar di samping sudah dikatakan seimbang karena mempunyai input dan output yang sama dan tidak memasukkan input yang baru. Tadi kita dapat inputan hanya satu, yaitu tentang customer order kan gitu ya, hanya satu aja. Nah, di sini sudah seimbang karena kenapa? Karena tidak dapat inputan yang lain lagi nih dari kitchen maupun dari entitas yang lain tidak ada inputan lagi ke dalam sistem food ordering tadi. Nah, dikatakan unbalancing yaitu nih kita lihat perbedaannya. Di diagram konteks source-nya ada A. Inputan ada A, keluaran ada B, ya kan? Udah, oke. Ini di diagram konteksnya. Kemudian pada saat level satunya, kok di sini ada inputan C. Nah, padahal di source yang pertama ini kan nggak ada kan? Source yang pertama ini nggak, cuman ada satu aja yang dimasukin kan gitu, yang dimasukin ke dalam sistem. Nah, ada penjelasannya. Dalam diagram konteks mempunyai satu inputan yaitu A dan satu keluaran yaitu B, keluarannya B. Sedangkan pada level di bawahnya kok tiba-tiba ujuk-ujuk gitu ya. Ada penambahan inputan dari source kedua.
yaitu C. Nah, ini dari mana gitu? Berarti di FD tersebut dapat dikatakan tidak seimbang gitu karena nggak balance karena di sini cuma ada satu inputan, tapi kok di sini ujuk-ujuk ada C-nya gitu. Itu yang disebut unbalancing. Jadi kalau misalnya di diagram konteks Anda itu cuman ada misalnya 3 inputan, ya sampai bawah, sampai proses di level terakhir ya hanya itu inputannya gitu. Jangan nambah inputan lagi. Sehingga tadi di konteks, di diagram konteks, itu menggambarkan keseluruhan dari sistem gitu. Jadi semua datanya di sana sudah terlihat semuanya. Nah, contoh studi kasus sistem informasi penyusunan skripsi. Nah, di sini ada deskripsi kasusnya. Bisa Anda baca di materinya. Nah, kemudian dari deskripsi di atas, buatlah diagram konteks dan diagram nolnya. Step pertama, kita harus tentukan entitasnya terlebih dahulu. Ada berapa entitas dalam sistem tersebut? Kemudian siapa saja yang akan menjadi entitas? Yang ketiga, gambarkan entitas dengan mulai menggambarkan diagram konteks. Oke, kita lihat. Kita lihat berapa entitas yang ada pada kasus tersebut. Di sini ada 4 entitas, yaitu BAAK, mahasiswa, prodi, dan dosen pembimbing. Ini dari kasus yang tadi ya. Kemudian kita gambarkan sistem, kan kita akan membuat sistem informasi pelayanan penyusunan skripsi kan gitu ya. Kita taruh di sana. Kemudian di sini ada 4 entitas pada kasus, yaitu BAAK, mahasiswa, prodi, dan dosen pembimbing. Sudah ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian diagram konteksnya. Tadi sudah selesai tadi ya, diagram konteksnya kita baca lagi. BAAK Unindra merancang sistem informasi untuk pelayanan penyusunan skripsi bagi mahasiswanya dengan bantuan data nilai. Kemudian BAAK mengumumkan daftar nama mahasiswa yang sudah berhak menyusun skripsi. Kita gambarkan data nilai dari BAAK digunakan untuk melihat nama-nama mahasiswa yang sudah berhak menyusun skripsi. Berarti data dari BAAK masuk ke dalam sistem, yaitu daftar nama mahasiswa tadi ya. Nah, output yang ditampilkan sistem ke mahasiswa yaitu daftar mahasiswa tadi. BAAK masukin, kemudian BAAK meneruskan dari sistem diteruskan ke mahasiswa. Setelah itu, mahasiswa tersebut kemudian, ini kan yang tadi ya, ini saya kasih per langkah supaya lebih paham. Mahasiswa tersebut kemudian membuat proposal skripsi ke BAAK. Mahasiswa membuat skripsi ke BAAK. Antar entitas kan nggak boleh langsung ya aliran datanya. Jadi mahasiswa masukin proposal ke sistem, lalu sistem membuat output ke BAK berupa proposal. Yang ketiga, setiap proposal yang masuk dikirimkan ke tim prodi dan akan dibalas dengan surat persetujuan. Setiap proposal yang dimasukkan dikirimkan ke prodi. Dari sini BAK tadi, setiap ada proposal masuk ke BAK dari mahasiswa, maka proposal tersebut juga dikirimkan ke prodi. Oke, berkas proposal masukin ke sistem, lalu sistem akan mengeluarkan output ke prodi. Balasannya apa? Balasannya yaitu surat persetujuan. Dari prodi mengeluarkan surat persetujuan. Setelah itu dari sistem ada surat persetujuan, meneruskan surat persetujuan yang tadi ke mahasiswa. Output
balasan yang ditampilkan sistem ke mahasiswa berupa surat persetujuan. Kemudian, nah tadi kan hasilnya udah seperti ini. Kemudian setelah itu BAK menentukan dosen pembimbing dan menyerahkan proposal tersebut kepada dosen yang bersangkutan. Kita lihat setelah itu BAK menentukan dosen pembimbing. BAK menentukan dosen pembimbing, ya kan? Dan menyertakan proposal tersebut, sistem mengeluarkan output dosen pembimbing ke dosen pembimbing, kemudian dia juga melampirkan proposal ke dosen yang bersangkutan. Seiring dengan jalannya bimbingan skripsi, semua dosen pembimbing setiap bulan harus memberikan laporan kemajuan skripsi dari mahasiswa yang dibimbingnya, dan laporan kemajuan tersebut akan diteruskan ke prodi. Dosen memberikan laporan kemajuan, lalu laporan kemajuan diteruskan ke prodi oleh sistem. Oke. Nah, setelah itu, pada akhir penyusunan skripsi, dosen pembimbing membuat pernyataan ke BAAK bahwa mahasiswanya telah siap sidang. Nah, berarti dari dosen pembimbing ke sini, dari dosen pembimbing masuk ke sistem, kemudian sistem mengeluarkan output ke BAAK. Mahasiswa tersebut menyerahkan draft skripsi ke BAAK. Mahasiswa masukin ke sistem draft skripsi, terus diteruskan ke BAAK. Outputnya ke BAAK. Oleh BAAK, draft skripsi tersebut diteruskan ke tim prodi. Lalu BAAK meneruskan tim ke prodi. Oke. Selesai ujian skripsi, prodi mengirimkan nilai hasil sidang kepada BAAK untuk diumumkan ke mahasiswa. Berarti prodi mengeluarkan berkas nilai hasil sidang ya ke BAAK, kemudian BAAK mengeluarkan nilai hasil sidang ke mahasiswa. Nah, jadilah diagram konteksnya seperti ini. Kalau tadi saya bikin bertahap sehingga saya kasih pewarna gitu supaya nggak bingung per prosesnya. Ini adalah hasil akhir dari diagram konteks. Nah, ini saya transform ke Visio, hasilnya seperti ini ya. Oke, semua entitas, proses, alur, semuanya sudah terstandarisasi. Jadi tidak perlu membuat simbol-simbol tersendiri gitu. Kemudian diagram 0. Diagram 0 dari deskripsi kasus yang tadi lagi ya. Diagram 0 dalam perancangan sistem informasi, pelayanan penyusunan skripsi terdiri dari 3 proses inti. Jadi tadi kan kalau tadi masih dalam satu ini kita lihat ya, yaitu sistem informasi pelayanan penyusunan skripsi, kan gitu ya. Nah, kemudian kita rinci lagi. Jadi di dalam sistem tersebut ada 3 proses, yaitu pengajuan proposal, pelaporan kemajuan, dan penyerahan skripsi. Ada 3 proses di sana. Kemudian, BAK merancang sistem informasi untuk pelayanan penyusunan skripsi bagi mahasiswanya. Dengan bantuan data nilai yang ada, BAK mengumumkan daftar nama mahasiswa yang sudah berhak menyusun skripsi. Jadi di situ tabel yang digunakan pada proses 1.0 yaitu tabel nilai dan tabel dosen sudah kelihatan. Ya, diagram 0 kan sudah kelihatan. Nah, daftar mahasiswa, kemudian tadi mengumpul outputnya juga daftar mahasiswa kan gitu ya. Mahasiswa tersebut kemudian membuat proposal skripsi ke BAK. Setiap proposal yang masuk dikirimkan ke tim prodi dan akan dibalas dengan surat persetujuan.
Nah, seperti ini. Setelah itu, BAAK menentukan dosen pembimbing dan menyerahkan proposal tersebut kepada dosen yang bersangkutan. Oke. Nah, tadi kan hasilnya seperti ini ya. Kemudian, seiring dengan jalannya bimbingan skripsi, dosen pembimbing setiap bulan harus memberikan laporan kemajuan skripsi dari mahasiswa yang dibimbingnya dan laporan kemajuan yang akan diteruskan ke prodi. Kalau tadi proses yang pertama, nah ini proses yang kedua, masuk ke pelaporan kemajuan. Karena setiap dosen harus melakukan laporan progres ke prodi. Setelah itu, pada akhir penyusunan skripsi, dosen pembimbing membuat pernyataan kepada BAAK bahwa mahasiswanya telah selesai sidang. Telah siap sidang. Oke. Setelah itu, tadi hasilnya seperti ini, kita mulai ke proses ketiga. Mahasiswa tersebut menyerahkan draft skripsi ke BAAK. Kemudian, oleh BAAK, draft skripsi tersebut diteruskan ke tim prodi. Nah, oke. Setelah selesai ujian skripsi, prodi mengirimkan nilai hasil sidang ke BAAK untuk diumumkan kepada mahasiswa. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, terus ini hasilnya ya, hasilnya. Nah, diagram rincinya seperti apa? Diagram rincinya 1.1 ada pengumuman daftar mahasiswa, kemudian 1.2 ada penyerahan laporan, dan 1.3 ada persetujuan proposal. Nah, di sini yang pertama BAK memasukkan pengumuman daftar mahasiswa kan gitu. Tadi 1.0-nya pengajuan proposal kan gitu ya. Nah, kemudian dirinci lagi 1.1 ada pengumuman daftar mahasiswa, kemudian ada penyerahan proposal dan ada persetujuan proposal. Yang pertama dulu BAK memberikan daftar mahasiswa ke sistem, kemudian yang kedua sistem akan mengeluarkan output ke mahasiswa. Kemudian mahasiswa menyerahkan proposal ke BAK. Kemudian kelima, BAK ngasih balasan berkas proposal ke prodi, kelima dan keenam. Kemudian ketujuh, prodi melakukan persetujuan proposal. Setelah itu, sistem akan mengirimkan surat persetujuan ke mahasiswa. Setelah itu, 7, 8, 9, yaitu menyerahkan dari BAK, tadi menyerahkan apa? Daftar dosen pembimbing tadi. Kemudian ada output ke dosen pembimbing yang ke-9 ini ya. Ke-9, kemudian sekalian dikasih berkas proposal. Nah, diagram rinci berikut merupakan rincian dari proses ke 2.0, yaitu pelaporan kemajuan. Jadi di pelaporan kemajuan itu ada 3 proses di sana. Sorry, ada 2 proses ya. Ada penyerahan laporan kemajuan dan ada persetujuan sidang. Ini 2 ya. Oke. Kemudian ini alurnya. Kemajuan, laporan kemajuan, kemudian pernyataan siap sidang. Kemudian yang ketiga, diagram rinci berikut merupakan rincian dari proses 3.0, yaitu penyerahan skripsi. Ada 3 proses yang ada di dalamnya. Sorry, ini 2 ya. Ke copy. 2, oke, 2. Yaitu penyerahan daftar skripsi dan penyerahan nilai sidang. Alurnya seperti ini, sudah ada penomorannya supaya lebih jelas lagi. Oke. Nah,
Sampai di sini materi kita untuk DFD. Eh, Semoga materinya bisa dipelajari dengan baik gitu ya. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan di grup, WA grup. Nah, kemudian di beberapa materi video saya di YouTube yang kamus data dan bagan struktur itu ada tugas, tetapi yang di YouTube kalian abaikan saja. Yang kalian kerjakan nanti akan saya tulis ulang gitu, apa yang harus kalian kerjakan. Jadi supaya kalian lebih fokus ke proyek akhir yang akan Anda kumpulkan nanti. Seperti itu ya. Semoga em, bisa dipahami. Sekian dari saya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.